Halo semuanya, balik lagi di Ngosik, Ngobrol Asik. Nah, ngomong-ngomong soal cita-cita, dulu tuh gue pernah punya cita-cita mau jadi artis. Kan dulu anak teater gitu, suka acting. Tapi sayangnya guys, ya mau gimana ya, gak berhasil. Nah, cuman sekali, itu pun ya cuman iklan gitu ya, tapi bersyukur ya. Nah, tapi kalau yang di hadapan gue sekarang gitu ya, bintang tamu kita hari ini tuh itu bukan artis kaleng-kaleng ya, bener-bener udah terkenal deh, pokoknya keren banget ini anak ya, talented banget lah. Dulu kenal dia waktu masih bocil-bocil, nggak ada yang bercanda ya, dia pokoknya talented banget, terus orangnya baik banget. Udah ya, kita mau kenalan, ini dia Faith. Halo. Ini anak sibuk banget nih ya. Tapi sibuk So banget. sibuk aja sih, So enggak sibuk lah, ya, so sibuk ya. Tapi dia kalau buat konten gereja segala macam dia bilang gue pasti datang katanya. Cielah, asik. Oke, kita kenalan dulu ya sama Neng satu ini ya. Gimana Neng? Oke, Ya, kenalan halo nama lengkap. semua. Nama aku Faith Christabel Nima Susanto. Biasa kalau dipanggil sama Ko Kevin ini Fatih ya. Padahal nama bagus-bagus gitu kan. Faith ya itu nama panggilan aja Nggak, ya. guys, itu nggak apa-apa guys. Iya. Namanya Faith, terus umur ya, Iya, umur umur. 17 tahun. Terus Sibuk apa? paling kemarin ya, paling sekarang masih SMA aja sih, jadi sibuk sekolah. Tapi sekarang lagi libur. Terus apa lagi ya? Paling mau persiapan single kedua. Wih, dapat kisi-kisi loh. Ini pertama kali dikasih tahu loh ya. Jangan Mau bilang-bilang ya, siapin. guys. Kan disiarin nih. Oke. Ya, jadi Faith ini teman-teman, kalau kita sama-sama tahu dia itu adalah runner up ya The Voice Kids Indonesia season 4. Wow. Gimana rasanya waktu jadi juara? Seneng dong, seneng banget pastinya. Nggak nyangka sih sebenarnya, agak shock juga ya bisa sampai 2 besar gitu sih. Itu sangat di luar ekspektasi aku gitu. Dan aku waktu audisi, dari awal banget audisi, aku tuh kayak udah berdoa ke Tuhan, Tuhan pokoknya aku nggak ngarepin apa-apa ini, kalau pokoknya ikut aja, karena kan emang disuruh nyobain juga kan. Oh, jadi ikut audisi itu apa, ikut The Voice ini bukan karena pengen gitu, memang awalnya disuruh? Disuruh tapi nggak secara paksa gitu loh. Maksudnya ada inisiatif dari akunya juga, oh ya udah aku mau ikut gitu. Tapi sebenarnya kan dari tempat les, jadi waktu itu lagi les terus ditawarin, nih mau coba nggak nih ikut The Voice Kids. Terus aku kayak oh ya udah, kenapa nggak dicoba aja gitu. Nah, ikut jadinya. Jadi ikut gitu ya. Nah, terus gimana proses kamu gitu ya, terus perasaan waktu kamu ikut audisi di karantina? Kan ingat banget dulu tuh Faith tuh kayaknya orangnya pemalu gitu loh, nggak berani banget. bohong ya, tapi kayaknya enggak juga deh. Oh iya, malu banget. Nggak, dulu dia beneran, dia malu, terus kayak nggak berani tampil dulu, kayaknya gitu deh, minder. Iya, bener nggak sih? bener Ya kan? Nah, terus gimana tuh prosesnya kamu bisa audisi terus sampai akhirnya di karantina? Gimana perasaannya waktu itu? Pokoknya waktu audisi tuh, pokoknya aku tuh orangnya tuh gampang insecurean kan. Jadi jadi waktu audisi yang pertama banget, yang big auditions gitu, sebelum yang kursi muter-muter itu kan banyak banget kan orangnya. Terus aku dengerin orang latihan lah, terus dengerin di luar ruangan suaranya ada yang menggelegar sampai ke depan ruangan gitu kan. Terus aku langsung kayak, aduh ini suaranya pada bagus-bagus semua gitu kan. Jadi langsung minder, langsung kicep gitu kan. Nah terus waktu karantina juga aku kan di hotel gitu kan, kamarnya ada yang sebelah-sebelahan gitu, terus ada yang jauh. Tapi kamar sebelahku tuh dia latihan mulu, udah mana suaranya bagus banget lagi kan, masih kecil. Oh iya. Iya, itu tuh jauh lebih muda daripada aku. Aku kan waktu itu umur, Kamu yang paling tua di 15. sana ya? Iya. Beneran? Iya, beneran. Oke. Jadi aku tuh itu satu, aku minder karena umur kan, karena itu kan kids ya, sebenarnya masih dalam range umurnya sih, masih masuk. Cuma kayak yang lain tuh masih pada kecil-kecil, udah pada suaranya Bagus. tuh mantep banget gitu Oke. kan. Terus kamar sebelah aku tuh dia latihan mulu tuh waktu nyampe kan. Jadi kan waktu nyampe kita swab dulu PCR. Jadi nunggu sehari tuh, kita seharian nggak ngapa-ngapain di kamar, aku sama mami. Terus kamar sebelah aku tuh nyanyi-nyanyi mulu, bagus banget. Sampai kedengeran itu masuk kamar kamu? Kedengeran, Wow. banget itu kedengeran kan. Wow. Ya sebelahan nah, tapi suaranya juga kenceng gitu. Terus aku langsung kayak, terus mami aku nanya, Fit, kamu nggak latihan? Aku kayak, ya gimana ya, itu sebelah lagi teriak-teriak kan, ntar takutnya ini lagi nantangin gitu. Jadi kayak ya udahlah, udah doa aja. Terus paling main gitar dikit-dikit, kecil-kecil ya, latihan ya tipis-tipis aja lah, karena ya udah minder juga kan.
Bayangin ya, tipis-tipis aja bisa juara 2 guys. Aduh, Tuh ya, tipis-tipis aduh. ya. Tapi gimana, seneng nggak? Maksudnya selama kan di karantina terus ketemu idola dong di sana ya. Gimana tuh, seneng nggak kamu gitu? Terus gimana cara ngatasin? Kamu tuh kan ketemu banyak orang nggak sih di sana gitu kan? Iya. Ya kan yang tadinya katanya insecure, minder gitu ya. How do you handle that gitu? Jadi pastinya kalau ketemu sama idola langsung sih seneng banget ya, karena nggak nyangka juga sebenarnya kayak bisa langsung dikasih masukan dari dia, terus diajarin gini-gini. Terus selama di situ ketemu banyak banget orang baru. Karena aku sebenarnya tuh aslinya tuh introvert ya guys ya. Oh iya? Oh iya, beneran tapi introvert gitu. Oke. Cuma kebetulan Bohong dia, bohong. ya pokoknya di sana tuh aku kan pokoknya waktu itu kan dibagi per kloter. Nah terus aku tuh kloter pertama, dan di situ tuh kebanyakan yang masih kecil-kecil. Oke. Nah aku gede sendiri, udah mana badan gede, umur juga udah tua gitu. Enggak lah, nggak tua ya, segini tua. Waduh. Ya maksudnya kalau dibandingin sama Ya, anak kecil ya, gitu ya. kan. Oke. Nah, terus aku nanya tuh sama kakak yang apa sih kayak nge-guide kita Oke. gitu kan. IO-nya lah ya. Iya, LO namanya. LO, Iya, oke. kakak LO-nya. Aku nanya, emang ini nggak ada nih yang seumuran aku lagi? Oh ternyata di kloter lain gitu. Nah Oh. terus di situ aku tuh kayak pingin gitu kenalan, tapi masa kenalan sama anak-anak kecil gitu kayak malu gitu. Terus belum lagi ntar mereka misalkan lagi main-main apa terus tiba-tiba nyanyi bareng, waduh bagus banget gitu kan. Terus jadi makin minder gitu. Tapi pada akhirnya makin lama makin mencair juga sih. Jadi ya udah mulai berani kenalan, terus mulai apa ya, berani juga nanya-nanya, oh kamu dulu ikut lomba apa? Karena mereka tuh kebanyakan tuh udah ikut lomba-lomba gede juga sebelumnya. Ada yang ikut Idol lah dulu, atau pernah ikut The Voice Kids juga sebelumnya. Jadi kayak aku di situ yang paling gak ada pengalaman gitu. Jadi The Voice Kids ini pengalaman pertama kamu? Enggak, sebenarnya tuh yang ajang pertama yang aku ikutin. Oke, tapi sebelumnya lomba-lomba yang di sekolah atau di mana gitu? Antar sekolah 2 kali. Iya gitu. Oke. Nah, terus ini kan kalau kita dengar suara kamu yang menggelegar ini gitu kan ya. Iya dong. Terus kamu gimana sih awal ceritanya gitu ya? Kamu bisa terjun di dunia musik gitu dan vokal. Terus kan kamu kan kayaknya bukan cuman bisa nyanyi doang gitu, gitar, biola, piano, apalagi drum enggak ya? Enggak. Oh, drum enggak. Oke. Itu gimana awal ceritanya kamu bisa terjun di dunia musik ini? Kalau nyanyi sih ini ya dari kecil ya, karena dulu kan mami sering katanya tuh mami dari aku di perut tuh udah disetelin musik klasik gitu. Oh kan. gitu. Iya, katanya kayak begitu. Catat ya teman-teman ya. Catat ya, ibu-ibu ya. Ya, buat tante-tante yang nonton kalau nanti mau punya anak ya, kasih Didengerin setel musik ya. Oke. Jadi mungkin ke bawah kali ya sampai sekarang ya. Jadi aku juga apa ya, basic musiknya itu emang klasik. Nah terus dari kecil aku emang kata mami tuh suka nyanyi-nyanyi. Kalau dulu kasetnya Kevin and Karin. Oke. Nah itu kan lagu-lagu anak-anak semua sekolah tuh. minggu tuh dulu ya. Terus aku pokoknya tuh dulu aku demen banget K-pop. K-pop. Iya K-pop. Tunggu, Terus tahun aku berapa tuh itu? tahun berapa ya? Pokoknya aku SD. Oke. Iya itu udah lama banget lah ya, pokoknya. kamu SD, Pokoknya aku dari udah. kecil tuh aku Oke. suka ngikut-ngikutin lagu lah, nyanyiin lagu gitu. Terus kata mami tuh emang nadanya bisa persis gitu sama nada asli lagunya. Nah terus kalau musik itu sebenarnya pertamanya mulai dari piano. Pas ulang tahun yang ke-6 tuh engkong aku kasih hadiah piano elektrik gitu. Nah terus itu kan dikasih tuh belum tahu nih ini mau diseriusin atau enggak gitu. Terus waktu udah dateng nih pianonya di rumah, aku coba tuh pencet-pencet. Oh ternyata bisa nyari-nyari nada sendiri. Oh itu belum les tuh? Iya atau belum didak les. tuh? Wow. Waktu itu tuh ibaratnya tuh kayak tangan kanannya doang melodi gitu. Oke. Nah kirinya kan belum tahu tuh. Nah terus mami nanya mau les gak, mau diseriusin gak? Tapi kalau mau diseriusin harus komitmen. Ya udah jadilah les sampai sekarang gurunya sama. Wow, ini anak ajaib ya guys ya. Anak ajaib. Jadi awal mulanya karena itu ya waktu kecil itu ya. Oke. Nah terus gimana tuh maksudnya? Waktu kamu tahu gitu ya, kira-kira kamu punya bakat ini gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan kamu belajar gitu ya, sempat nggak sih kayak bosen, capek, kayaknya pengen berhenti gitu? Atau mungkin pernah perasaan, udah gue udah bisa gitu? Pastinya ada sih ya, apalagi kalau dari umur 6 sampai sekarang umur 17 berarti udah 11 tahun ya. Berarti 11 tahun berkutat di dunia musik 11 tahun belajar, ngeles,
udah mana pas itu tuh sebelum pandemi tuh aku lesnya tuh ke rumah guru aku di Ancol. Aku dari Tangerang ke Ancol setiap Sabtu pagi-pagi. Wow. Itu tuh kayak exhausting banget gitu loh, kayak tiap minggu gitu-gitu mulu. Terus waktu itu juga sebelnya tuh karena kayak dulu tuh zaman aku SMP atau SD gitu kan, kan itu udah les kan. Terus teman-teman aku tuh pasti ngajakin hangout kan weekend. Aku kayak nggak bisa, sorry aku ada les. Jadi kayak aku nggak pernah bergaul gitu loh. Ya kalaupun bergaul juga kalau hari-hari libur yang libur panjang gitu. Kalau sekolah tuh benar-benar nggak bisa gitu. Dan itu yang membuat aku pas itu sempet kayak duh capek banget gitu loh, masa yang lain seneng-seneng gue susah-susah gitu kan. Kayak pagi-pagi lu dengerin musik klasik lu kebayang gak sih pusing gitu. Aduh, Iya jenuh sih. Terus apa ya, sempet ngerasa kalau ngerasa kayak gue udah bisa itu nggak pernah sih. Ya, gitu puji Tuhannya tidak pernah ya. Jangan ya. Jangan sampai. Karena aku apa ya selalu ngerasa apa ya, maksudnya masih butuh belajar gitu. Tapi kalau jenuh sih pasti pernah lah. Pernah ya. Pengen berhenti gitu? Kalau pengen berhenti sempat kepikiran tapi nggak dilanjutin gitu. Oh, itu yang buat kamu nggak deh kayaknya harus tetap itu diri kamu, atau ada orang-orang yang ingetin ayo dong Faith bisa lanjut gitu? Dari diri aku sama ada dari orang lain juga. Orang lain gitu ya. Kalau sama papi mami gitu ya, maksudnya pernah nggak, kan gini kan kalau anak-anak muda itu kan udah les nih, kan tadi mami bilang kan komitmen ya. Pernah nggak kamu lost komitmen itu? Maksudnya? Oh pernah dong. Pernah. Sampai sekarang aja bisa dibilang tuh nggak yang bener-bener konsisten gitu loh sama komitmen aku, karena aku tuh tipe orangnya tuh yang punya ekspektasi tinggi, tapi anaknya males. Jadi kayak misalkan aku pas itu sempat beberapa kali ikut lomba piano. Aku ekspektasinya 3 besar, at least 3 besar lah. Ya pokoknya juara di antara juara 1, 2, 3 gitu. Lomba pertama piano tuh langsung dapat juara 3. Wow. Nah dari situ aku mulai menyepelekan, ini aku nggak latihan aja juara 3 gitu kan. Berarti udah masuk kan yang tadi aku bilang kan. Oke, terus. Nah itu sekali kan. Nah terus udah tuh coba lagi kan, disuruh ikut lagi sama guru aku nih, coba nih lomba piano lagi. Terus udah aku kayak mikir kayak apa sih, kayak ya udahlah latihannya dikit-dikit aja gitu kan, lagunya juga bisa dibilang ya mayan gampang lah gitu kan untuk segitu. Elah gaya banget. Nah terus yang aku inget banget tuh lomba kedua kalau nggak salah dapetnya paling bawah, harapan 3. itu malunya minta ampun gitu kan. Dan sampai sekarang pun kadang suka kayak gitu sih, misalkan dalam konteks sekolah gitu. Misalkan aku mau tes nih, target nilai aku 90 ke atas, tapi aku nggak mau belajar. Ya, itu kayak susah dong. Iya, jadi kayak emang itu masih berusaha juga sih di situ. Aku masih berusaha untuk melawan kemalasan aku ya. Oke. Gitu. Berarti tapi mami sama papi tetap kooperatif ya, maksudnya support banget kamu. Sangat gitu ya. Sabar banget lagi. Wah, berarti keren ya papi mami kamu support kamu sampai kamu berhasil sampai hari ini gitu. Ya tapi pernah lah ya, maksudnya ribut-ribut gitu ya. Oh sering. Sering ya. Oke. Benar-benar ya. Berarti kan papi mami pasti support. Nah, ada nggak sih orang-orang tertentu gitu yang juga support kamu dan jadi motivasi buat kamu gitu? Pastinya teman-teman aku sih. Cuma lebih spesifiknya mungkin temen yang SMA nih yang sekarang. Karena kalau sekarang aku bisa ngerasain sih, maksudnya support dari mereka tuh tulus gitu, dan mereka juga kalau misalkan aku minta masukan, mereka open gitu. Oke, ini menurut gua gini gitu. Jadi kayak mereka juga aku mau ngapain mereka kasih semangat gitu. Ya gitu sih. Jadi yang teman-teman yang sekarang tuh jauh lebih suportif daripada lebih suportif yang ya. Tapi ada yang iri nggak? Maksudnya yang iri? Ada. Oh serius? Ada. Serius? Ada, cuma aku menilainya dia iri dari tindakan-tindakannya. Cuma dia nggak mau ngaku kan. Orang iri masa ngaku sih? Oh iya. Iya. Tapi kamu nanggepinnya gimana gitu, maksudnya dengan orang gitu? Nanggepinnya ya nggak aku tanggepin sih sebenarnya ya. Ya maksudnya iri itu urusan dia kan. Jadi kayak ya udah, aku ya udah ngejalanin aja apa yang aku lagi alamin sekarang gitu. Mau dia iri kayak mau dia ngapain kayang salto, bukan urusan gua gitu. Oh, berarti ini nggak kayak di film-film sinetron itu ya, kayak enggak dong. Kamu enggak ya? Asik. Enggak ya, kayak gitu ya? Enggak dong. Oke, kalau ditarik mundur gini, berarti waktu kamu pertama kali masuk musik ini itu
ada inisiatif kamu atau memang orang tua kamu yang ngarahin? Karena kan banyak banget nih anak-anak hari ini gitu ya, yang dipaksa gitu. Ayo harus les musik, harus les piano gitu. Padahal mungkin anaknya nggak mau gitu. Nah kalau kamu emang ada inisiatif, Mi mau dong atau gimana? Kalau aku emang anaknya inisiatif sih. Waktu dari dulu aku ngomong sendiri, Mi aku mau les nih, aku mau coba diseriusin gitu. Ya tapi ya itu tadi kan harus komitmen. Gitu. Oke. Dan suka nggak komitmen itu ya? Karena mami papi tuh orangnya nggak mau maksa anaknya gitu. Jadi kalau misalkan anaknya mau ini ya udah coba disupport gitu. As long as itu nggak merugikan diri sendiri dan nggak merugikan orang lain. Oke. Gitu. Jadi ya waktu mau les musik juga ya udah mami support, papi juga support gitu. Oke. Nah berarti ini tuh waktu TVK ini gitu ya. Ini tuh kan suatu hal yang baru buat kamu, ya kan? Ini tuh berarti ada proses yang beda dong dengan fase-fase kamu sebelumnya gitu, perasaannya kamu segala macam. Ya, apa yang membedakan, Fit? Yang membedakan adalah selama TVKI itu paling diuji imannya. Kenapa? Oh sabar. Oke. Aku haus. Oh, iya. Aku mau minum Revive. Ini apa? Minum apa? Revive? Revive. Iya, sabar ya guys. Ini kan agak serak-serak gitu kan. Jadi kan Yaudah, tadi aku juga mau minum dulu ya. kan. Kalau aku punya varian taro, guys. Jangan lupa cobain itu. Gimik banget. Iya. Jangan Oke. lupa ya guys. Ya. Enak dong. Oke, ya lanjut. Oke, jadi yang membedakan prosesnya dari dulu sama pas TVKI adalah iman aku diuji karena kalau misalkan sebelum-sebelumnya kan kayak oh ya udah Tuhan aku percaya gitu, maksudnya kayak nggak ada apa ya tantangannya yang benar-benar bisa dilihat depan mata gitu loh. Kayak waktu itu lomba sekolah, misalkan apa ya, jadi kan datang tuh langsung lomba gitu kan, kayak nggak ada rehearsalnya atau apa gitu kan. Jadi kayak aku ngelihat sekali, oh ya udah kontestan yang ini, oh berarti kelebihannya sini, tapi ya udah gitu kan. Oh ya udah Tuhan aku percaya ya gini, tapi kalau misalkan nggak menang juga nggak apa-apa gitu. Nah kalau di TVKI itu tuh aku kayak campur aduk gitu loh. Jadi kayak Tuhan ya udah deh kalau aku nggak menang nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan aku nggak menang ntar ini kecewa nggak ya? Ntar mami gimana ya? Ntar keluarga jangan-jangan mereka udah menaruh ekspektasi gitu kan. Jadi kayak terus aku juga dihadapkan dengan kayak contohnya waktu karantina, yang kamar sebelah aku latihan mulu lah, terus ada yang bisa whistle note lah, ada yang suaranya, aduh pokoknya itu tuh karena kan juga kontestannya kan lebih banyak kan, kalau misalkan dibandingkan dari lomba-lomba sebelumnya yang aku ikutin, ini tuh jauh apa ya lebih pressure untuk aku, karena besar juga ya dari TV gitu ya. Iya, karena masuk TV guys, masuk TV gitu. Jadi ya itu sih di situ iman aku juga diuji banget, terus aku sering waktu karantina tuh sering ini loh meragukan Tuhan juga kayak lu Tuhan yang bener nih ntar aku ini gagal nggak tapi ntar kalau misalkan menang gimana nggak gitu kan. Jadi kayak ya gitulah campur aduk pokoknya kayak ditarik-tarik gitu ibaratnya. Tapi selama proses itu tapi emang dari keluarga ada tuntutan nggak? Ayo dong harus menang gitu. Atau? Sebenarnya kalau mereka nggak ada tuntutan sama sekali. Aku tuh udah nanya berkali-kali sama mami papi. Pi, kalau aku nggak menang nggak apa-apa kan? Mereka kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa dong, mami papi. Maksudnya kamu sampai sini aja, mami papi udah bersyukur banget gitu. Tapi dari akunya, ambisinya ya. Oke, ambisius ya. Oke. Emang ambisius gitu. Aku kayak, oh ya udah nggak menang nggak apa-apa. Tapi balik lagi. Tapi aku pinginnya menang. Sebenarnya bukan yang menang gimana, maksudnya aku pingin lolos terus gitu. Aku pingin lolos, walaupun gak juara 1 nggak apa-apa deh. Tapi aku pingin ngebuktiin nih kalau aku bisa gitu loh. Tapi di satu sisi ya udah kalau nggak menang nggak apa-apa. Tapi balik lagi, pengen. Aku mau. Sebenarnya kalau misalkan disuruh pilih ya mau lah. Siapa gitu. sih yang nggak mau kan? Ya gitu. Oke. Terus gimana? Misalnya kan sekarang kamu udah cukup famous ya. Cukup famous. Belum. Ya cukup famous ya gitu ya. Maksudnya kan pasti orang-orang di sekitar juga punya pandangan sesuatu sama kamu. Mungkin ada ekspektasi atau gambaran-gambaran tertentu nggak dari orang lain gitu, tuntutan dan segala macam. Sebenarnya tuntutan enggak sih. Atau mungkin kamu yang harus bersikap gimana ya gitu. Apa ya, mungkin kalau semenjak ikut TVK itu orang kayak jadi lebih lebih segen gitu sama aku. Karena akunya jadi gak enakan sama mereka, maksudnya
maksudnya ya udahlah santai aja lah. Iya. Ini kan masih fate yang sama gitu kan. Masih fate yang sama ya. Iya, kadang aku suka nggak enakan sama orang kayak misalnya ketemu, wih artis nih kan, enggak belum gitu. Iya. Jadi kayak suka kayak, foto dong kayak, hah yang bener. Dengar-dengar ada yang minta tanda tangan dia loh kemarin. Nah jadi kayak apa ya? Sekarang juga orang mungkin mandangnya kayak lebih apa ya, ibaratnya kayak ada kastanya gitu, padahal aku ngerasa enggak lah, sama aja. Terus mungkin kayak kemarinnya aku baru rilis single gitu kan, tahun ini. Terus dapet tuh omongan, aku denger dari mami, dari teman-temannya gitu, ada yang ngomongin ternyata, mana nih si Fate rilis single pertama kok nggak booming gitu. Ya masih pertama kan. Iya. Jadi kayak ya udahlah biarin aja. Iya. Tapi kalau ke mall gitu ada yang minta, ih ada foto dong. Oh enggak dong, enggak. Aku nggak sampai itu guys. Tapi paling di gereja. Oh gitu ya. Iya pernah waktu itu ada yang khusus datang ke gereja untuk minta foto sama dia loh. Waduh. Salah motivasi untuk ibadah. Aduh, sayang sekali ya. Oke. Nah, aku tuh pernah dengar gitu dari mami kamu gitu kan. Mami kamu tuh pernah cerita ke aku kayak, Fate itu di sana paling tua ya, yang tadi kamu udah mention gitu ya. Dia tuh jadi cici gitu ya, buat adik-adiknya gitu. Ada nggak sih di sana peserta yang mungkin drop segala macam gitu? Terus gimana waktu itu kamu di tengah-tengah anak-anak ini gitu? Aku tuh sebenarnya orangnya kaku ya. Jadi kalau misalkan ada yang drop gimana, aku cuma kayak ya udah semangat ya gitu. Jadi kamu nggak bisa yang kayak kasih kayak kata-kata yang bener-bener apa yang ngedorong dia untuk bangkit lagi gitu loh. Tapi waktu itu ada tuh, waktu udah selesai blind audition yang kloter aku kan, aku udah lolos nih. Terus ada satu anak yang mamanya, sebenarnya anaknya tuh santai banget. Suaranya itu yang kamar yang sebelah aku. Iya. Sebenarnya anaknya tuh santai. Maksudnya kayak ya udah dia udah latihan segala macam, tapi mamanya yang ambisius. Mamanya yang ambis gitu, kayak ayo kamu latihan lagi, kamu nggak boleh main sama yang lain gitu. Terus nah terus aku denger tuh sama yang dari peserta yang lain juga, ya udah nggak apa-apa sini kamu main aja. Ya udah aku semangatin, udah nggak apa-apa, suara kamu bagus banget kok, ntar yang penting di sana percaya diri aja, yo sini main tapi jangan sampai suaranya habis gitu kan. Iya, jadi kayak aku yang penting apa ya, kasih kata-kata yang bikin dia semangat aja sih. Maksudnya jangan sampai dia terpaku sama ekspektasi mamanya gitu loh, yang harus menang gitu kan. Oke. Nah, terus menurut kamu seberapa penting sih support dari keluarga, teman-teman dan komunitas di gereja juga gitu? Seberapa penting sih buat kamu? Pastinya penting banget sih ya. Karena kalau misalkan dipikir-pikir lagi, kalau mami papi nggak ngedorong aku sampai sekarang tuh kayaknya aku udah, ya maksudnya nggak bakal kayak sekarang gitu loh. Mungkin udah males-malesan lah, mungkin waktu itu nggak ikut TVKI lah, karena waktu itu juga aku sebenarnya ragu-ragu untuk ikut TVKI kan, tapi mami bilang nggak apa-apa, coba aja, mami support gitu kan. Ya udah. Nah kalau dari teman-teman sendiri pastinya juga berpengaruh ya, dari teman sekolah, teman gereja, apalagi teman gereja kan. Jadi kayak mereka yang nggak apa-apa, maksudnya mereka kayak apa ya, supportnya tapi yang berdasarkan firman Tuhan gitu. Jadi aku semakin teguh lagi, semakin kuat gitu. Gitu ya, jadi penting ya guys ya, support dari orang-orang di sekitar kita. Makanya harus tertanam dalam komunitas. Komsel. Yoi. Oke. Nah, Fate, ini kan kamu sekarang udah jadi penyanyi, udah keluar single gitu ya. Terus what next sih? Maksudnya tujuannya apa gitu? Maksudnya setelah ini gitu, waktu kamu udah jadi penyanyi, mau jadi penyanyi yang kayak apa sih gitu? Aku untuk selanjutnya kayak yang tadi aku bilang di awal ya, udah persiapan single kedua. Nah mungkin untuk kedepannya aku pingin jadi penyanyi yang apa ya, maksudnya yang tetap di jalur yang benar aja lah. Maksudnya kalau dilihat sekarang kan banyak penyanyi yang dulunya kayak baik-baik aja, terus makin kesini ada melenceng lah gitu kan. Jadi aku mau berusaha sebaik mungkin untuk jadi penyanyi yang tetap memiliki fondasi yang kuat berdasarkan firman Tuhan gitu. Maksudnya nggak perlu yang ntar lagu-lagu yang aku nyanyiin nggak perlu yang lagu rohani lah, nggak perlu yang kayaknya kudus banget gitu. Jadi aku maunya yang penting lagu yang aku nyanyiin itu ada dampak positifnya gitu. Nggak harus tentang Tuhan, nggak harus tentang ya pokoknya yang rohani-rohani gitu. Biar semua orang, semua kalangan juga bisa dengar gitu ya, nggak mesti yang agama Kristen gitu ya. Karena semua kalangan bisa menikmati gitu ya. Bisa jadi berkat buat semua kalangan. Nah, kamu sendiri gitu, ada nggak sih kerinduan lewat talent kamu gitu ya? Mungkin orang-orang di luar sana bisa
jadi hidup dalam kebenaran juga gitu, mengenal pribadi Tuhan gitu lewat hidupnya kamu. Sebenarnya ini sih itu udah menjadi apa ya, cita-cita aku sih dari kecil. Maksudnya mami juga sempat cerita ke aku, katanya dulu tuh mami tuh mimpinya pingin gitu bisa nyanyi depan banyak orang, terus orang-orang tuh langsung berubah gitu, maksudnya terberkati banget gitu lewat nyanyian. Nah itu pun sama cita-cita aku juga gitu. Jadi kata mami, ya kebetulan mami kan nggak bisa nih memenuhi cita-citanya itu, jadi ya udah kamu lah melanjutkan gitu ya. Iya, kamu yang terusin gitu. Dan aku emang pingin sih, dan itu juga menjadi tujuan utamaku kenapa aku mau melayani kan. Karena aku ngerasa ini talentanya ini titipan dari Tuhan loh gitu, dan aku harus pakai nih buat apa ya, buat ini ngelayani orang lain lah, untuk menjadi terang gitu buat setiap orang yang denger nyanyian aku tuh langsung kayak wah ini benar-benar gue bisa ngeliat Kristus gitu lewat Faith gitu. Ya aku juga sempat dengar ya Faith waktu itu setelah pulang dari TVKI, dia sempat ngajak beberapa temennya yang ikut TVKI juga untuk ikut ke gereja gitu ya, ikut konsel gitu ya. Luar biasa banget guys gitu ya. Nah satu lagi teman-teman yang paling penting ini ya, aku tuh pernah tanya Faith gitu, Faith kamu kan sekarang udah sibuk, terus manajemen juga pasti segala macam bla bla bla. Nanti kalau buat pelayanan di gereja gimana gitu. Nah dia ada penjelasannya nih dari dia nih yang keren banget. Jadi gini guys. Oke. Pokoknya aku udah bilang ke orang manajemen, pokoknya kalau apapun itu yang berurusan sama gereja itu hitungannya pelayanan. Aku udah ngomong sama mereka, pokoknya itu jangan diurus, jangan ntar fee-nya berapa. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak ada, nggak mau aku. Karena ya pasti ada rasa nggak enak juga lah, maksudnya ini gereja kan untuk melayani kan, aku nggak mau ada bayaran segala macam, aku tulus kok. Jadi yaudah sama manajemen pokoknya yang urusan gereja nggak usah diurus. Karena hitungannya pelayanan. Jadi kamu masih mau tetap melayani Tuhan ya, sekalipun pasti udah terkenal segala macam. Itu guys yang paling penting, tetap melayani Tuhan. Oke Faith, yang terakhir ya, boleh nggak kamu kasih pesan-pesan dong buat teman-teman yang hari ini juga lagi nonton podcast ini? Oke, pesannya adalah buat kamu yang mungkin masih masih bingung kali ya cita-citanya apa, mungkin belum menemukan talentnya di mana, passionnya di mana, terus aja explore, cari-cari terus, dan berdoa juga, dibawa dalam doa pastinya, dan semoga kita semua bisa menjadi terang dan garam dunia. Wow. Oke, thank you Faith buat waktunya ya, senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Faith. Oke teman-teman ya, thank you buat hari ini teman-teman. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya, bisa belajar sesuatu ya, dan teman-teman bisa maksimal lagi. Oke, sampai jumpa di ngosik berikutnya. Bye-bye. God bless.